Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya diundukkan, siap membaca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita melewati pekan presentasi pada pekan lalu, alhamdulillah semua sudah tampil ya. Masya Allah, kita sudah melihat penampilan dari kelas 6A dan kelas 6B. Good job teman-teman. Setelah pekan presentasi terbitlah pekan PEC pekan depan ya teman-teman. Nah untuk hari ini kita akan mereview pembelajaran yang telah kita lalui sebelumnya di semester kedua ini. Untuk hari ini mata pelajaran yang akan direview adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pemaparan tentang teknis PEC yang akan dipraktekkan. Jadi tidak ada Google Form-nya ya, tapi melainkan ada prakteknya, yaitu ada mata pelajaran PJOK, kemudian bahasa Sunda, dan SBDP. Oke, teman-teman silakan untuk disiapkan alat tulisnya dari sekarang. Langsung saja untuk review mata pelajaran yang pertama, bahasa Indonesia, akan disampaikan oleh Bu Asti. Kepada Bu Asti, dipersilakan Bu. Terima kasih Bu Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Asti terdengar jelas teman-teman? Jelas. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Bu Asti akan mereview mata pelajaran bahasa Indonesia. Namanya review, berarti kita mengulas kembali materi-materi yang sudah kita pelajari dari awal semester 2 kemarin. Bu Asti mau minta tolong Bu Isti untuk share screen. Ke belakang. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Di bawah sih sudah. Oke, terima kasih Bu Isti. Baik, hari ini hari Senin tanggal 1 Maret. Wah, sudah masuk bulan Maret nih. Kalau di kelas 6 Bela Buan Cermin katanya di bulan Maret itu banyak yang ulang tahun. Di kelas 6A dan 6C banyak yang ulang tahun nggak di bulan Maret? Mau di 16. Tuh, mau di 16. 15-nya Zazah. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada. Mungkin lupa ya. Oke, baik.
Hari ini Bu Asy akan mereview materi-materi yang sudah kita pelajari di mata pelajaran Bahasa Indonesia di level 6. Nggak ada. Oke, yang pertama Bu Asy mau bahas tentang sebelumnya kita udah pernah belajar apa aja di mata pelajaran Bahasa Indonesia di semester 2 ini. Apa saja yang sudah kita pelajari di semester 2 ini? Cerita non-fiksi dan pidato, unsur-unsur Cerita intrinsik. dan Unsur-unsur cerita. ekstrinsik dan plus ekstrinsik. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah proaktif menjawab. Ada teks non-fiksi, ada teks fiksi, terus ada pidato, dan ada unsur-unsur cerita intrinsik maupun ekstrinsik. Kali ini Bu Asy akan membahas tentang karya tulis. Tentang kalau misalnya karya tulis, teks fiksi, teks non-fiksi, itu masuknya ke materi apa? Indo. Iya, B-Indo, materinya apa? Cerita non-fiksi. Ya, cerita non-fiksi atau teks non-fiksi. Bahas ulang kembali ya, atau review kembali. Karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang, dan disusun secara sistematis atau urut. Itu yang dimaksud dengan karya tulis. Terus, dalam karya tulis ada jenis-jenis teks yang diantaranya ada teks fiksi dan teks non-fiksi. Kalau teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Cerita fiksi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Beberapa contoh karya tulis yang termasuk teks fiksi adalah novel. Tidak perlu dicatat, Kak. Cukup disimak saja karena teman-teman benar nggak udah punya catatan yang tentang materi ini? Udah. Iya. Jadi ini hanya review. Jadi mengulang kembali materi apa saja yang akan keluar nanti ketika PEC. Jadi cukup disimak saja. Kalau misalnya teman-teman udah punya catatannya, digaris bawahi catatannya. Oh, berarti ini yang keluar. Gitu. Digaris bawahi. Beberapa contoh karya tulis yang termasuk teks fiksi antara lain novel, cerpen, dongeng, pokoknya cerita-cerita yang dibuat berdasarkan khayalan teks fiksi itu. Kalau misalnya teks non-fiksi, itu kebalikannya dari teks fiksi. Ya, silakan Kak Mariam. Kalau teks non-fiksi itu adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta. Kalau teks fiksi itu berdasarkan khayalan atau imajinasi. Kalau teks non-fiksi itu benar-benar terjadi atau fakta. Silakan Kak Hafi. Beberapa contoh karya tulis teks non-fiksi antara lain ada laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Kamus tidak mungkin khayalan, itu pasti sudah benar-benar berdasarkan fakta. Skripsi juga tidak mungkin khayalan, itu berdasarkan fakta. Terus ada berita yang benar-benar terjadi, itu tidak mungkin khayalan, itu pasti berdasarkan fakta. Tadi Kak Raras, Raisen ada apa Kak Raras? Pencet, Bu. Oke. Bisa dilanjut teman-teman? Bisa. Kita next ke yang selanjutnya. Di garis bawahi ya, apa saja yang keluar yang ada di buku catatan teman-teman yang sudah pernah dicatat. Ciri-ciri teks non-fiksi ini keluar berarti nanti ketika PEC nanti. Ciri-ciri teks non-fiksi itu umumnya ada 5. Di antaranya, yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. Terus yang kedua,
menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Jadi benar-benar real, benar-benar sesuai kejadiannya. Terus yang keempat, ditulis secara urut, dan yang kelima merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Ini ciri-ciri teks non-fiksi. Nanti ini akan keluar di ketika PEC nanti. Sudah bisa dilanjut? Sudah bisa dilanjut ya, teman-teman? Ya, Bu. Selanjutnya, nih. Yang selanjutnya ada tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi. Tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi itu adalah untuk menemukan informasi penting dalam teks teman-teman. Jadi, inti dari tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi adalah untuk menemukan informasi penting. Untuk menemukan informasi penting. Namanya teks non-fiksi. Teksnya itu berupa fakta. Jadi isinya informasi-informasi penting. Seperti itu tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi. Selanjutnya, ini yang kedua. Tadi terkait dengan teks non-fiksi. Sekarang tentang pidato. Coba Bu Asti mau minta Gaisan. Tolong bacakan Gaisan. Pengertian pidato. Pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Pidato sering disebut orasi. Orang yang berpidato disebut orator. Terima kasih, Gaisan. Jadi pengertian pidato. Pidato itu adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Jadi kita hanya berbicara di depan umum tanpa meminta pendapat langsung dari audiens seperti itu. Jadi kita ngomong aja di depan umum, kita nggak perlu tanya jawab seperti itu. Itu namanya pidato. Terus pidato itu sering disebut orasi. Orang yang berpidato itu disebut orator. Jangan sampai keliru, nanti malah kebalik. Kalau misalnya pidato sering disebut orator. Orang yang berpidato disebut orasi. Salah ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Pidato itu disebut orasi, orang yang berpidato baru disebut orator. Ini pengertian pidato. Silakan Ais. Selanjutnya, ada tujuan dari pidato. Coba bacakan Kanaira. Naira 6A. Adapun tujuan pidato adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain, dan memberikan kesan pada orang lain. Terima kasih Solihah. Ini tujuan pidato, ada 3 tujuannya. Yang pertama, itu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, ini yang paling penting, memberikan kesan atau pesan kepada orang lain. Jadi orang lain itu ketika mendengar pidato kita, mereka itu, oh dia nangkep nih apa pesan yang disampaikan oleh orator, seperti itu. Jangan cuma ngomong doang di depan umum, tapi nggak ada pesannya. Harus ada pesannya ketika kita berpidato. Ini tujuan pidato. Selanjutnya itu ada struktur teks pidato. Coba Bu Asti minta tolong Kanaura 6B. Naura. Kanaura. Tolong bacakan Solihah. Mana? Yang ini semua. Gimana? Struktur teks pidato.
Struktur dari teks pidato yaitu yang pertama pembukaan pidato terdiri atas salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar ke topik utama. 2. Isi pidato. Isi pidato memuat hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. 3. Penutup dan salam. Bagian penutup memuat kesimpulan dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal dan salam penutup. Terima kasih Salihah. Nah ini teman-teman, ini tuh struktur teks pidato ada 3. 4 beserta salam, tapi salam dan penutup boleh disatukan. Yaitu yang pertama ada pembukaan pidato, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup dan salam. Jadi pidato itu harus ada pembukaan. Pembukaan isinya tentang salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Apa yang akan dibahas di pidato itu dibaca di pembukaan. Baru nanti masuk ke isi. Isi pidato memuat hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Setelah isi, itu baru penutup. Penutup dan salam itu memuat kesimpulan dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal. Dan salam penutup, serta jangan lupa kasih kesan dan pesan ketika berpidato. Penutup pidato itu harus dikasih kesan dan pesan. Ini struktur teks pidato. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita. Itu sudah masuk ke teks non-fiksi, sudah masuk ke pidato. Yang selanjutnya ada unsur-unsur cerita. Unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Sebuah cerita, jika dipahami secara mendalam, itu maka akan dijumpai di dalamnya terdapat unsur-unsur penting sebagai penyusun sebuah cerita. Unsur-unsur ini digolongkan menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ini pengertian unsur-unsur cerita. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik cerita adalah unsur yang menyusun sebuah cerita dari dalam cerita tersebut. Unsur-unsur intrinsik ini meliputi ada 6 unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema. Yang kedua ada tokoh. Yang ketiga ada penokohan. Yang keempat ada latar. Yang kelima ada alur. Dan yang keenam ada amanat. Ini harus teman-teman ingat. Ada 6 unsur intrinsik cerita. Ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Apa saja pengertian dari masing-masing unsur-unsur cerita ini? Kita lihat. Coba Bu Asi minta tolong bacakan ke Yasmin. Apa itu tema dan apa itu tokoh? Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. Tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Sudah, Soleh. Terima kasih. Ya, Kak Fauzil, Raisen ada apa, Soleh? Kepencet, Bu. Iya, pencet lagi lower hand, Soleh. Oke, itu yang dimaksud dengan tema dan tokoh. Jadi dalam unsur-unsur cerita, teman-teman harus ingat ada tema dan tokoh. Yang pertama tema itu adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Penokohan. Apa itu penokohan? Coba tolong bacakan Kak Caca. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu.
Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibedakan sebagai Lanjut, Cak. tokoh protagonis, yaitu tokoh yang membawakan perawatakan positif dan menyampaikan nilai-nilai positif. Contoh, baik, bijaksana, ramah, rajin, penyayang. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang membawakan watak negatif dan seringkali bertentangan dengan protagonis. Contoh, jahat, dengki, kasar, iri. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Terima kasih, Solihah. Nah, yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Dalam penokohan ada 3 sifat-sifat yang membedakan dari setiap tokoh. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Teman-teman nih, Bu Asti lihat dari reviewnya yang kemarin teman-teman sudah kerjakan, itu masih ada yang cuman menyebutkan tokohnya protagonis, atau tokohnya antagonis, atau tokohnya tritagonis, tanpa menyebutkan apa protagonisnya, apa antagonisnya. Teman-teman harus menyebutkan protagonisnya apa. Misal, protagonis dalam kurung baik, tutup kurung. Protagonis dalam kurung ramah dan bijaksana. Antagonis jahat, dengki, iri. Terus misal tritagonis, dia menjadi penengah. Ditulis atau disebutkan apa sifatnya yang menyirikan dia itu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Jangan cuma ditulis protagonis. Kalau di ujian nasional yang sudah Bu Asti periksa bareng-bareng sama seluruh guru di Tanah Sareal, yang cuma jawab protagonis, antagonis, dan tritagonis itu disalahkan. Nggak dikasih nilai setengah pun, karena nggak jelas apa protagonisnya nggak disebutkan. Apa antagonisnya tidak disebutkan, apa tritagonisnya tidak disebutkan. Untung kemarin yang teman-teman review itu diperiksanya masih sama Bu Asti, bukan sama guru yang lainnya. Mungkin kalau misalnya guru yang lainnya nggak dikasih nilai 1, tapi dikasih nilainya 0, bahkan setengah. Jadi harus dijelaskan ya teman-teman. Mengerti? Bisa. Oke, Bu. Oke, Bu. Sip. Ya, Bu. Protagonisnya itu apa? Bijaksana, ramah, atau rajin, atau penyayang. Antagonisnya jahat atau dengki kah, atau kasar, atau iri. Terus tritagonisnya berarti dia menjadi orang penengah, dijelaskan, disebutkan di dalam kurung. Seperti itu. Selanjutnya. Bu, aku izin ke toilet ya, Bu. Ya, Solihah. Ada latar. Yang keempat ada latar. Yang kelima ada alur, dan yang keenam ada amanat. Coba Mbak Esti mau minta tolong ke Fadlan. Fadlan ada nggak ya? Ada. Iya, coba tolong bacakan, Sol. Yang mana? Yang latar saja dulu. Latar adalah segitiga keterangan. Segala. Apa? Segala. Kalau di saya ketutup Bu Asti. Nah, petunjuk pengacuan yang berkaitan dengan waktu, tempat, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Sip, terima kasih Fadlan. Yang keempat itu ada latar. Latar adalah segala keterangan, iya diketutup ya. Segala keterangan, petunjuk pengacuan yang berkaitan dengan waktu, tempat, suasana, dan situasi. Latar itu berarti teman-teman harus menyebutkan latar tempatnya di mana, latar waktunya di mana, dan suasananya bagaimana. Waktunya bisa pagi, siang, sore, atau malam, itu waktu. Kalau tempat bisa di hutan,
bisa di perkotaan, bisa di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya. Suasananya bisa mencengkam, bisa horor misal, bisa menyenangkan, bahkan bisa menyedihkan. Jadi harus dituliskan tuh latar waktunya apa, latar tempatnya apa, dan latar suasananya. Terus ada alur. Coba Bu Asi mau minta tolong Kak Rizky. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang tersusun dalam hubungan sebab akibat. Contoh alur maju atau normal, alur mundur atau sorot balik, alur maju mundur atau campuran. Terima kasih Solih. Nah, Bu Asi juga melihat dari review teman-teman yang sudah mengumpulkan di Google Form maupun mengirimkan ke wali kelasnya, Bu Asi lihat sudah banyak yang paham nih, alur maju seperti apa, alur mundur seperti apa, alur maju mundur seperti apa. Kalau alur maju itu ceritanya tentang masa depan. Lurus terus tentang misal dari hari Senin diceritakan sampai hari Jumat atau sampai hari Rabu. Dari hari ini, besok, dan seterusnya. Itu alur maju. Kalau alur mundur atau sorot balik, itu menceritakan flashback kemarin atau pada zaman dahulu atau pada 2 minggu yang lalu. Gitu. Jadi cerita tentang masa lalu kalau alur mundur. Kalau alur maju mundur, itu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Ada tentang ke masa depannya atau ada juga tentang masa lalunya. Diceritakan ketika di perjalanan misal dari hari Senin ke hari Jumat. Tapi di hari Jumat dia cerita lagi tentang hari Senin. Itu alur maju mundur atau campuran. Yang terakhir ada amanat. Coba Bu Asi meminta tolong Kak Maudi. Ada Maudi? Ya, Bu. Ya, silakan bacakan tentang amanat, Solihah. Ya, 6. Amanat. Maudi. Sinyal Bu Asti apa sinyal Maudi ya? Aku juga nggak fresh Bu dia. Iya, sepertinya sinyal ya. Maudinya nggak fresh Bu. Iya, coba minta tolong deh dilanjutkan oleh Kararas. Karumaras. Amanat adalah pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Iya, itu yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Jadi sebuah cerita itu pasti ada pesan moralnya. Mau cerita tentang anak-anak kah atau dewasa kah, pasti ada pesan moralnya. Seperti itu. Tidak mungkin sebuah cerita dibuat oleh penulis atau pengarang tanpa ada pesan moralnya. Sebuah cerita yang bagus, yang memiliki unsur intrinsik, itu memiliki pesan moral di dalamnya. Ini terkait tentang unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya, itu ada unsur cerita ekstrinsik. Iya, silakan Kak Nadifa. Besar-besar amat tulisannya. Unsur cerita ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi terciptanya cerita dari luar atau subjektif penulis. Jadi enggak ada sangkut pautnya sama cerita di dalamnya, tapi dari luar penulisnya. Contoh, lihat selanjutnya. Yang termasuk unsur-unsur ekstrinsik, yang pertama itu biografi penulis. Dalam cerpen tidak mungkin penulis menuliskan biodatanya di sebuah cerita. Lagi cerita tentang si kancil misal, di tengah-tengah ada cerita tentang biografi penulisnya, itu tidak mungkin. Jadi itu yang kalau biografi masuknya ke unsur ekstrinsik, adanya di luar dari pembahasan ceritanya.
Yang kedua, itu cara pandang penulis. Cara pandang penulis erat kaitannya dengan biografi, karena cara pandang penulis diperoleh dari riwayat-riwayat yang telah dilalui penulis. Jadi kayak opini. Bagaimana si penulis itu menuliskan, jadi pendapat-pendapat penulisnya, cara pandang penulis. Terus yang ketiga, itu ada kondisi saat dibuat karya sastra. Yang keempat, ada budaya atau adat istiadat. Yang kelima, itu ada situasi politik. Yang keenam, ada sejarah. Dan yang ketujuh, itu ada keadaan ekonomi. Jadi semuanya tidak ada di dalam cerita atau cerpen atau yang lain sebagainya. Ini yang termasuk dalam unsur-unsur ekstrinsik. Selanjutnya, nih teman-teman silahkan catat apa saja kisi-kisi dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Kisi-kisi dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama, tentang pengertian karya tulis ilmiah. Yang tadi yang di awal, di slide awal. Pengertian karya tulis. Terus yang kedua, dicatat ya teman-teman ini kisi-kisi. Yang kedua itu ada pengertian teks fiksi dan teks non-fiksi. Yang ketiga, ciri-ciri dan contoh teks non-fiksi. Yang keempat, ada pengertian pidato. Yang kelima, ada tujuan dan struktur teks pidato. Dan yang terakhir, ada unsur-unsur intrinsik cerita. Semua pembahasan ini ada di slide ini, ada di PowerPoint ini yang Bu Isti share screen. Nanti harus dimasukkan ke dalam Google Form. Google Classroom, sorry. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait materi tentang teks fiksi dan teks non-fiksi, pidato, dan unsur-unsur cerita. Tidak ada. Tidak, Bu. Dicatat dulu ya. Kalau sudah selesai dicatat, kasih reaction good. Kalau sudah selesai dicatat, kasih reaction good. Sip Sasa. Sip Jahra. Sip Kaisan. Sip Damara. Nashwa, mantap. Nafas, Rizky, Alia, Kiara. Sakit itu amat sakit good ya. Raras. Nisa, Nama, Nayira, Nanan, Nadira. Pati, mantap. Adila. Yasmin. Naura. Mariam. Radit. Sip, mantap. Terima kasih teman-teman. Sekian review mata pelajaran Bahasa Indonesia yang Bu Asti sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu Asti kembalikan ke Bu Isti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Asti atas review-nya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan untuk teknis dari PEC PJOK dulu ya. Oke, saya akan share screen.
Oke, baik. Apakah sudah tampil di teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk PEC PJOK kita tidak ada Google Form, namun ada prakteknya. Oke, di sini ada ketentuan dalam pelaksanaan PEC mata pelajaran PJOK. Yang pertama, unduh PPT PEC PJOK di Google Classroom. Yang kedua, praktekkan gerakan senam dominan pada gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sama seperti kita saat pelajaran PJOK, teman-teman ya, kita pemanasan, baru kita melakukan gerakan senam dominan. Kemudian masukkan foto teman-teman pada PPT di sebelah kiri. Nah, ini PPT yang akan teman-teman unduh di Google Classroom. Setelah teman-teman unduh, teman-teman masukkan foto teman-teman, kemudian upload lagi PowerPoint-nya yang telah teman-teman tambahkan foto ke GCR. Untuk teman-teman, silakan gunakan pakaian olahraga yang nyaman. Kalau seragam olahraga sekolahnya sudah sempit, sudah ada yang robek, silakan teman-teman gunakan baju olahraga yang nyaman, yang longgar ya. Untuk akhwat khususnya mengenakan rok celana. Bu, aku adanya celana kulot atau celana yang lebar, silahkan boleh ya. Jadi untuk memudahkan teman-teman untuk yang akhwat silahkan gunakan rok celana. Gambarnya dalam bentuk foto, yaitu boleh landscape atau portrait. Deadline dari pengumpulan PEC PJOK yaitu hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 21 malam. Nah, teman-teman sudah Bu Isti posting di Google Classroom ya, di materi PEC, materi PEC PJOK. Bu, contohnya gimana? Apa yang harus aku lakukan untuk materi PEC ini? Yang pertama, jadi teman-teman nanti akan latihan mencium lutut. Teman-teman foto seperti gambar di samping ini. Jadi teman-teman, pertama foto seperti gambar di samping ini. Fotonya taruh mana, Bu? Fotonya ditaruh di sebelah sini. Caranya gimana? Nah, nanti setelah teman-teman itu unduh PowerPoint-nya, tampilannya akan seperti ini, ya. Nah, teman-teman silahkan di sini diklik. Di sini diklik, kemudian insert, kemudian ke picture. Ya, untuk tutorialnya, kemudian ke picture. Nah, silahkan teman-teman cari gambarnya untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya. Oke, yang pertama gambar latihan mencium lutut. Yang kedua, ball sit up. Jadi teman-teman foto seperti gambar di samping. Nah, bola ini dapat teman-teman ganti, boleh pakai bantal yang bulat, boleh pakai ada yang punya bola beneran silahkan. Atau menggunakan alat-alat yang ada di rumah, bantal, kemudian boneka, silahkan. Bentuk tubuh teman-teman itu seperti ini ya. Ada bola kakinya naik. Ini gambar kedua. Kemudian gerakan yang teman-teman ikuti yang ketiga adalah wall sit, ya, berdiri mepet tembok seperti ini, seperti yang sudah kita lakukan. Kakinya ditekukan. Ya, gambarnya persis seperti ini prakteknya. Dan yang keempat adalah plank. Jadi teman-teman posisinya foto seperti ini, kemudian dimasukkan kembali fotonya, dan terima kasih. Cukup 4 foto yang teman-teman lampirkan pada PowerPoint-nya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Enggak. Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Bu, minimal fotonya 1, Bu. Satu saja, fotonya satu saja, sesuai dengan gambar yang ada di sebelahnya. Bu, aku tuh nggak bisa nyium lutut, nggak nyampe-nyampe, it's okay. Ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Tulisannya aja latihan, Bu. Iya, ya, latihan. Bu Isti juga nggak bisa sampai, tapi kalau teman-teman ada yang bisa sampai nyium lutut itu good.
hebat, tapi kalau teman-teman Bu aku nggak nyampe-nyampe, nggak apa-apa. Yang penting latihan. Teman-teman ikuti gambar yang ada di sebelah kanan. Oke, untuk materi PEC PJOK, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Bu. Makasih, Bu. Sasa, ada yang mau tanyain, Sa? Ibu nanti PPT yang udah ada fotonya dikirim lagi ke Ibu. Dikirim lagi, di-upload lagi di Google Classroom, di-uploadnya ya. Nah, jadi teman-teman setelah diunduh, nah teman-teman edit ini, ada nama kelasnya. Ada kelas dan namanya, teman-teman edit, di save as, kemudian teman-teman upload lagi ke Google Classroom. Kan biasanya teman-teman uploadnya kan foto, video. Nah, kalau ini teman-teman mengupload PowerPoint yang sudah ditambahkan dengan foto teman-teman. 4 foto teman-teman seperti berikut diupload lagi ke Google Classroom. Oke, Sah? Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa dimengerti. Ya. Oke. Sekian dari Bu Isi untuk materi PEC PJOK-nya. Ingat teman-teman, didahulukan dengan pemanasan. Khawatir ada cedera, encok apa gimana gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus pemanasan terlebih dahulu. Oke, terima kasih dari Bu Isi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan teknis dari PEC Bahasa Sunda oleh Bu Wiwi. Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Oke, terima kasih Bu Isti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bu Wiwi akan menjelaskan terkait PEC Bahasa Sunda ya teman-teman. Seperti yang Bu Wiwi sudah jelaskan pada materi pembelajaran Bahasa Sunda, bahwa PEC Bahasa Sunda teman-teman akan praktik berpidato ya. Masih ingat kan? Oke, sebentar Bu Wiwi share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh. Teman-teman, suara Bu Wiwi jelas? Sudah jelas, Bu, ini soalnya, Bu. Oke, terima kasih. Bu, ini soalnya, Bu. Bukan, ini tekniknya ya. Ini Bu Wiwi pakai form PEC. Jadi yaitu ada 2 KD. Pertama, mengamati teks pidato tentang kepahlawanan. Yang kedua, membaca teks pidato tentang kepahlawanan dengan suara yang nyaring. Nah, selanjutnya ini ada petunjuk untuk melakukan PEC Bahasa Sunda. Yang pertama, jenis evaluasi yaitu praktik berpidato. Kemudian yang kedua, fasilitator menyiapkan teks pidato. Artinya Wiwi sudah menyiapkan teks pidato yang teman-teman akan baca ya. Kemudian yang ketiga, evaluasi dikumpulkan dalam bentuk video dan mengupload video di Classroom. Jadi tidak dalam bentuk Google Form ya, namun teman-teman membuat video, membacakan teks pidato, kemudian diupload di Classroom. Yang keempat, bentuk videonya itu landscape atau memanjang ya ke samping. Kemudian yang kelima, peserta didik memahami hal-hal yang dinilai. Nanti Bu Wiwi akan sampaikan apa saja yang akan dinilai oleh Bu Wiwi dari video teman-teman. Kemudian format penilaiannya juga terlampir, ada. Dan yang terakhir, evaluasi dikumpulkan maksimal pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 21.00.
Nanti Bu tambahkan ya. Sudah jelas petunjuknya teman-teman? Sudah. Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Lama ya waktunya ya. Oke, di sini ada teks pidatonya yang nanti akan Bu Wiwi share di Classroom. Teman-teman nanti tinggal download saja Word-nya atau format ininya. Nanti teman-teman boleh print atau teman-teman boleh baca di handphone. Seperti itu ya. Ini teksnya ya. Oke, kemudian apa saja sih yang akan dinilai? Yang akan dinilai itu Bu Wiwi 3 ya. Karena teksnya dari Bu Wiwi, jadi tema atau pesan yang teman-teman sampaikan itu tidak Bu Wiwi nilai. Jadi yang dinilai hanya 3. Yang pertama, vokal. Yang kedua, intonasi dan pelafalan. Dan yang ketiga, mimik, gerak, atau ekspresi. Vokalnya bagaimana? Berarti teman-teman dalam video, vokal atau suara volumenya harus jelas ya. Jadi jangan assalamualaikum gitu. Jadi harus jelas. Oke? Suaranya harus jelas terdengar. Kemudian yang kedua, intonasi dan pelafalan. Intonasinya harus tepat ya dalam bahasa Sunda. Kemudian pelafalannya A, I, U, E, O, E-nya harus jelas. Kemudian mimik atau gerak atau ekspresinya harus terlihat ya, jadi enggak flat, sesuai dengan yang disampaikan. Oke, itu ya hal-hal yang akan dinilainya. Ini Bu Wiwi sudah siapkan nama-nama dan form penilaiannya. Kemudian ini ketentuan penskoran, tentu nanti Bu Wiwi yang akan mengisinya. Skor 20 itu artinya baik sekali, skor 15 baik, skor 10 cukup, skor 5 kurang, dan skor 2 kurang sekali. Jadi teman-teman usahakan harus baik sekali ya, supaya nilainya juga bagus. Oke, ini juga mencontoh membaca teks pidatonya ya teman-teman. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat Ibu sareng Bapak Guru SD Kreatifah, rarencangan sadayana anu kusim abdi dipika cinta. Tipayun mangga urang ngucapkeun sadaya puji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin seueur kanikmatan salah sahijina nikmat sehat wal afiat dugi urang tiasa ngempel di tempat anu insyaallah dimulyakeun. Shalawat sinareng salam mugia kalimpahkeun ka junjungan urang sararea nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamimpin urang manusia oge teu hilap ka kulawargina sareng sahabatna anu ngajadikeun sumber ilmu jeung hikmah. Para guru sareng rerencangan anu kusim kuring dipika hormat. Dina waktos ieu sim kuring bade sakedik ngawabahan hiji pawian kana jasa guru, terutamina kanggo guru di sakola urang. Sabab urang teh tiasa nulis, tiasa lancar maos, ngitung, diajar tata krama, eta sadaya teh mantak hasil ku kagigihan saorang guru dina ngaulang sarta ngadidik urang para siswa-siswi sadaya. Kumargi eta, pas pisan lamun cenah dina biantara ieu sim kuring ayeuna bade ngangkat topik biantara dina judul guru nyaeta sosok pahlawan kuring. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, moal aya saurang presiden lamun teu aya saurang guru. Moal aya saurang dokter lamun teu aya saurang guru. Sareng moal aya guru lamun teu aya saurang guru oge. Kanggo janten saurang presiden, urang kudu pinter. Kanggo janten dokter, urang kudu pinter. Kanggo janten saurang guru, urang kudu pinter. Nah, kanggo janten pinter teh, urang kudu sakola. Kunaon kudu sakola?
Sabab didinya aya seorang guru anu siap kanggo ngadidik urang. Siap keur nganterkeun urang ka ngudag kana cita-cita. Saderek sakantenan anu kusim kuring dipika hormat. Elmu nyaeta cahayana dina kahirupan. Kalawan ilmu, urang janten terang. Kumaha carana ibadah ka Allah. Kalawan ilmu, urang janten terang kumaha nyambung silaturahmi ka sesama jalmi. Saha eta anu ngajarkeun sadaya ilmu teh? Nyaeta anu ngajarkeun guru-guru urang, boh guru di sakola atanapi guru agama masing-masing. Para hadirin anu ngajarkeun hiji hirup oge kedah ku urang hormatan. Komo deui lamun ngajarkeun urang loba ilmu. Jadi jelas kitu penting kacidana eta sosok guru teh dina kahirupan urang. Ranencangan saya anu sim kuring dipika hormat. Guru parantos ngababarkeun seueur pahlawan hebat di bumi ieu. Mangka atos sakuduna urang nganjeunan jasa guru-guru urang anu parantos masihan urang seueur elmu ku pangaweruhna. Ngadidik urang ka arah kasayan. Jadi kanggo sim kuring mah guru teh nyaeta pahlawan. Hadirin sekalian, guru sareng rerencangan anu sim kuring dipika hormat. Mungan sakitu bae anu tiasa kusim kuring didugikeun dina biantara singkat ngeunaan kana jasa guru ieu. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana, sim kuring nedda dihapunten tina sagala rupi kakiranganana. Boh dina cariyosanana, boh dina materi anu kusim kuring didugikeun ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Teman-teman jika lebih bagus itu lebih baik. Oke, kemudian dalam teknik membaca pidato, Bu Wiwi sudah jelaskan ada 4 teknik. Namun Bu Wiwi sarankan 3 teknik ya. Yang pertama yaitu menghafal teksnya. Yang kedua membaca, jadi teksnya dibaca saja. Dan yang ketiga itu mencatat hal-hal pentingnya. Jadi teman-teman catatan kecil untuk mengingat teman-teman seperti itu. Kalau yang dihafal tidak harus terpaku pada teks ya, bagaimana teman-teman menyampaikan saja. Namun intinya teks pidatonya seperti ini. Jika membaca teks pidatonya yang ini ya. Oke. Sampai sini untuk PEC Bahasa Sunda ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup ya? Ya. Oke, baik. Itu saja yang dapat Bu Wiwi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi atas penjelasannya terkait PEC Bahasa Sunda. Selanjutnya adalah teknik atau teknis dari pengumpulan PEC SBDP oleh Bu Asti. Silakan Bu Asti. Ya, terima kasih Bu Isti. Baik teman-teman, untuk PEC SBDP, teman-teman tidak perlu mengerjakan apa-apa lagi. Teman-teman cukup mengunduh atau mengupload ke Google Classroom hasil buklet yang sudah teman-teman buat. Jadi dikumpulkan dalam bentuk video. Teman-teman Buklet yang mana, Bu? Kenapa? Buklet yang mana? Buklet yang kemarin presentasi, Kak, udah lupa aja yang PBL 3. Oh, kirain buklet yang waktu itu. Tidak, yang kemarin, Kak. Oh, jadi ya udah. Dibuat dalam bentuk video, teman-teman buka setiap lembarnya. Setiap lembarnya dibuka seperti itu. Bisa dimengerti, teman-teman? Dibacain nggak? Tidak perlu dibacakan, karena buat menilai dari bukletnya saja. Bisa dimengerti? Bisa. Terus
Untuk batas pengumpulannya itu di hari Senin, hari pertama PEC teman-teman, yaitu di tanggal 8. Di tanggal 8 Maret di hari Senin. Teman-teman ya. Jelas ya teman-teman? Pasti Iya, Solihah. durasi videonya berapa, Bu? Durasi video bisa lama-lama maksimal 1 menit atau 2 menit saja. Jadi 1 menit cukup ya teman-teman untuk membuka perhalaman. Deadline-nya kapan? tanggal 8 Maret 2021. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Jadi, Bu. SBDP teman-teman tidak perlu membuat apa-apa lagi, cukup mengupload video dari hasil buklet yang sudah teman-teman kerjakan di PPL 3. Oke? Sekian dari Belasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Belasti. Terima kasih Bu Esti. 2 menit lagi. Teman-teman. Iya, oke. Baik teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua sudah paham apa yang sudah Bu Iti, Bu Wiwi, dan Bu Asti sampaikan. Baik, langsung saja kepada leader of pray, Kakak Kuina, Ea, dan Radiska untuk menyiapkan doa. Silakan Solihah. Siap. Iya. Berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bu Wiwi, Bu Isi, Bu Asia, kulit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.